warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Rivianti dengan NIM 031112200043. Nah, di sini saya akan menjelaskan laporan keuangan dari PT Angkasa Pura I dan entitas anaknya. Untuk itu, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pendirian perusahaan. Nah, PT Angkasa Pura I ini yaitu perusahaan yang pertama kali didirikan dalam bentuk perusahaan negara dengan nama Perusahaan Negara atau PN Angkasa Pura Kemayoran berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1962 tentang pendirian Perusahaan Negara Angkasa Pura Kemayoran. Nah, berdasarkan PP nomor 21 tahun 1965 tentang perubahan dan tambahan PP nomor 33 tahun 1962, PN Angkasa Pura Kemayoran berubah nama menjadi PN Angkasa Pura. Yang selanjutnya berdasarkan PP nomor 37 tahun 1974 tentang Perusahaan Umum Angkasa Pura, PN Angkasa Pura dilanjutkan berdirinya dan ditetapkan bentuk usahanya menjadi perusahaan umum atau Perum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1969 dengan nama Perusahaan Umum Angkasa Pura. Nah, selanjutnya ada entitas anaknya. Nah, entitas anak dari perusahaan Kemayoran Pura ini ada 5, yaitu yang pertama PT Angkasa Pura Logistik yang bergerak di bidang logistik yang berdomisili di Jakarta. Yang kedua ada PT Angkasa Pura Hotel yang bergerak di bidang hotel dan berdomisili di Jakarta. Kemudian ada PT Angkasa Pura Properti yang bergerak di bidang properti dan berdomisili di Jakarta. Kemudian ada PT Angkasa Pura Support yang bergerak di bidang jasa dan berdomisili di Jakarta. Dan yang terakhir PT Angkasa Pura Retail yang bergerak di bidang trading dan berdomisili di Jakarta. Untuk masing-masing kepemilikan dari entitas anaknya ini, kebanyakan dari PT Angkasa Pura Hotel dengan kepemilikan 99,99%. Nah, selanjutnya ada kebijakan akuntansi yang digunakan pada PT Angkasa Pura I ini. Yang pertama tentang perubahan kebijakan akuntansi yang disesuaikan dengan penyesuaian tahunan 2020 yang menggunakan PSAK 71 tentang instrumen keuangan. Nah, ada juga standar akuntansi yang telah disahkan namun belum berlaku efektif di PT Angkasa Pura ini. Yang pertama, yang mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023, yang pertama yaitu amandemen PSAK 16 tentang aset tetap, yaitu hasil sebelum penggunaan yang diintensikan. Yang kedua, amandemen PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan tentang klasifikasi liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang. Yang ketiga, amandemen PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan tentang pengungkapan kebijakan akuntansi. Kemudian ada amandemen PSAK 25 yaitu mengenai kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan terkait definisi estimasi akuntansi. Nah, yang kelima ada amandemen PSAK 46 yaitu pajak penghasilan tentang pajak tangguhan terkait aset dan liabilitas yang timbul dari transaksi tunggal. Yang keenam ada amandemen PSAK 1 yaitu tentang liabilitas jangka panjang dengan konvenan. Yang ketujuh amandemen PSAK 73 yaitu liabilitas sewa dalam jual beli dan sewa balik. Kemudian ada juga yang mulai berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024, yaitu amandemen PSAK 1 mengenai liabilitas sewa dalam jual beli dan sewa balik kelanjutan. Nah, ada juga yang mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025 nanti, yaitu mengenai PSAK 74 tentang kontrak asuransi. Nah, di sini ada laporan posisi keuangan konsolidasian dari PT Angkasa Pura I dan entitas anaknya. Di sini dijelaskan aset dan liabilitas dan ekuitasnya. Nah, untuk aset sendiri dari aset lancarnya terdapat kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha dari pihak berelasi dan pihak ketiga, kemudian ada piutang lain-lain, ada persediaan, uang muka dan beban dibayar di muka, ada pendapatan yang masih harus diterima dan pajak dibayar di muka. Untuk total aset lancar sendiri ada 3.216.761.682 rupiah. Kemudian ada aset tidak lancar yaitu mengenai piutang pihak berelasi, estimasi tagihan pajak, aset pajak tangguhan, investasi jangka panjang, properti investasi, kemudian ada aset tetap, aset tak berwujud, aset hak guna, dan aset tidak lancar lainnya. Nah, untuk total aset tidak lancar sebesar 37.918.579
Rp41.148. Untuk total aset sendiri sebesar Rp41.335.340.830. Kemudian dari aset tadi ada juga liabilitas dan ekuitasnya. Untuk liabilitas sendiri ada liabilitas jangka pendek yang didapat dari utang usaha dari pihak berelasi dan pihak ketiga. Kemudian ada utang lain-lain, ada pendapatan diterima di muka, ada beban akrual, ada juga utang pajak. Kemudian utang bank jangka pendek, liabilitas imbalan kerja karyawan jangka pendek, dan liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun, yaitu dari utang bank jangka panjang, utang obligasi dan suku ijarah, serta liabilitas sewa. Untuk total liabilitas jangka pendek ada sekitar 2.945.365.616 perak. Nah, ada juga liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi dengan bagian yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun, didapat dari utang bank jangka panjang, utang obligasi dan suku ijarah, liabilitas sewa, utang jangka panjang lainnya, dan liabilitas imbalan kerja karyawan. Nah, total liabilitas jangka panjang ada Rp28.866.912.175 dengan total liabilitas sebesar Rp31.272.277.791. Kemudian ada ekuitas. Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk didapat dari modal saham nilai nominal 1 juta dengan nilai penuh per saham yang masing-masing untuk saham seri A Dwi Warna dan saham seri B modal dasar sebesar 12 juta saham yang terdiri dari 1 saham seri A Dwi Warna dan 11.999.999 rupiah saham seri B modal ditempatkan dan di store penuh. Kemudian ada tambahan modal di store, ada penyertaan modal negara, nilai buku aset tetap kenavigasian, dan dari penyertaan modal negara, akumulasi penyusutan aset tetap kenavigasian, ada saldo laba dicadangkan, belum dicadangkan, dan penghasilan komprehensif lain. Kemudian ada ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan kepentingan non-pengendali, dan total ekuitas sendiri sekitar Rp9.363.063.039 dengan total liabilitas dan ekuitas yaitu sebesar Rp41.135.345.830. Nah, dari laporan keuangan tadi disebutkan mengenai kas dan setara kas di dalam aset. Nah, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank, dan deposita berjangka yang jatuh tempo dalam 3 bulan atau kurang dari tanggal penempatannya dan tidak digunakan sebagai jaminan atau dibatasi penggunaannya. Deposita berjangka dengan jangka waktu lebih dari 3 bulan tapi tidak melebihi 1 tahun dari tanggal penempatannya disajikan sebagai bagian dari investasi jangka pendek. Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya yang akan digunakan untuk membayar liabilitas yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun disajikan sebagai kas yang dibatasi penggunaannya sebagai bagian dari investasi jangka pendek. Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya untuk membayar liabilitas yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari 1 tahun disajikan sebagai bagian dari aset keuangan tidak lancar lainnya. Oke. Selain dari kas dan setara kas, pada laporan posisi keuangan juga dijelaskan mengenai persediaan. Nah, jika dilihat dari catatan atas laporan keuangan tersendiri, persediaan dinyatakan sebesar nilai terendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang dan termasuk semua pengeluaran untuk memperoleh persediaan, biaya produksi atau konvensi, dan biaya lainnya yang timbul untuk membawa persediaan ke tempat dan kondisi saat ini. Biaya tersebut tidak termasuk biaya pinjaman. Nilai realisasi neto adalah estimasi harga penjualan dalam kegiatan usaha normal dikurangi dengan biaya penyelesaian dan penjualannya. Penyisian persediaan usang dibentuk untuk mengurai jumlah tercatat persediaan ke nilai realisasi netonya yang ditentukan melalui pengujian berkala atas estimasi penggunaan atau penjualan masing-masing jenis persediaan di masa yang akan datang. Oke, selanjutnya ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian PT Angkasa Pura I dan entitas anaknya. Jika dilihat dari laporan ini, jenis laporan laba rugi ini menggunakan metode multiple step, yang dimana dari bagian-bagian si laporan ini dijelaskan secara terpisah.
dan masuk ke dalam pos-pos akun masing-masing. Nah, di sini ada pendapatan usaha yang didapatkan dari pendapatan aeronautika dan pendapatan non-aeronautika. Yang total dari pendapatan usaha sendiri sebesar 5.962.854.424 rupiah. Kemudian di sini juga ada beban-beban, tapi di sini tidak dijelaskan mengenai apa saja yang termasuk ke dalam beban operasionalnya dan apa saja yang termasuk ke dalam beban umum dan administrasinya. Di sini cuma disebutkan bagian-bagian dari beban tersebut. Nah, yang pertama ada beban pegawai, kemudian ada beban operasional bandara, ada beban umum dan administrasi, ada beban pemasaran, ada penghasilan lain-lain dan beban lain-lain. Untuk laba rugi usaha sekitar Rp583.061.538. Kemudian ada juga penghasilan keuangan, beban keuangan bagian rugi entitas asosiasi, rugi sebelum pajak final dan pajak penghasilan badan, yaitu sebesar Rp720.833.295. Ada juga beban pajak final sebesar Rp70.780.368 yang mendapatkan rugi sebelum pajak penghasilan badan sebesar Rp791.613.663 dengan manfaat pajak penghasilan badan sebesar Rp46.717.878 dan rugi tahun berjalan sebesar Rp744.895.785. Kemudian ada juga penghasilan komprehensif atau yang dinyatakan sebagai pos-pos luar biasa. Di sini ada pos yang akan reklasifikasi ke laba rugi, yaitu perubahan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual sebesar Rp4.605.590. Dan ada juga pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi, yaitu laba rugi aktual imbalan kerja sebesar Rp101.943.519 dan laba rugi komprehensif entitas asosiasi sebesar Rp1.149.387. Nah, didapat total laba rugi komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak sebesar Rp98.487.316. Dan ada juga total rugi komprehensif tahun berjalannya sebesar Rp646.408.469. Nah, ada rugi tahun berjalan yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk kepentingan non-pengendali, yaitu untuk pemilik entitas induk sebesar Rp745.072.037 dan kepentingan non-pengendali sebesar Rp176.252 dengan total Rp744.895.785. Ada juga total rugi komprehensif tahun berjalan yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk kepentingan non-pengendali sebesar Rp646.586.883 dengan kepentingan dan pengendali sebesar Rp174.414 dan total sebesar Rp646.408.649. Untuk rugi saham dasar atau dalam angka penuh yaitu sebesar Rp116.156 dan untuk rugi per saham di Lusian dalam angka penuh sebesar Rp115.742. Nah, ini adalah laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada tahun 2022. Nah, selanjutnya ada laporan arus kas konsolidasian dari PT Angkasa Pura I dan entitas anaknya. Pada tahun 2022, arus kas dari aktivitas operasi didapatkan dari penerimaan dari pelanggan sebesar Rp5.491.027.487 dan pembayaran kas kepada pemasok, pihak ketiga lainnya, dan karyawan. Kemudian ada pembayaran beban bunga, penerimaan pendapatan, bunga, dan penerimaan pajak. Nah, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi ini sebesar Rp1.343.215.768. Kemudian ada arus kas dari aktivitas investasi. Didapatkan dari pengeluaran atau penerimaan untuk investasi jangka pendek, pengeluaran untuk investasi jangka panjang, penerimaan aset tetap, properti investasi dan aset tak berwujud, penerimaan atas penjualan aset tetap. Nah, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp675.527.587.
Nah, selain dari aktivitas operasi dan investasi, ada juga riskas dari aktivitas pendanaan yang didapatkan dari penerimaan pinjaman bank, penerimaan obligasi dan suku ijarah, pembayaran pinjaman bank, obligasi dan suku ijarah, kemudian ada pembayaran dividen kepada entitas tanpa kendali dan pembayaran liabilitas sewa. Didapatkan kas bersih yang digunakan untuk diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar Rp104.358.271. Nah, ada juga dampak bersih perubahan nilai tukar atas kas dan setara kas sebesar Rp15.661.605. Kemudian ada kenaikan atau penurunan neto kas dari setara kas sebesar Rp947.628.305 dan kas dan setara kas pada awal tahun sebesar Rp1.273.303.657 dan kas dan setara kas pada akhir tahun sebesar Rp2.220.931.962. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.